Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Reza Argadewa. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari matkul struktur data. Tugas struktur data ada dua tugas. Soal pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 sampai A9. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini sebelumnya saya sudah menulis atau membuat kodenya untuk lebih singkat. Pada tugas ini dibuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma DFS. Dalam bahasa Java, DFS merupakan algoritma pencarian pada struktur data graf yang bekerja dengan cara menelusuri node hingga mencapai kedalaman maksimum terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lain. Jika pada suatu jalan tidak ditemukan target, maka algoritma akan kembali ke node sebelumnya, backtracking, dan melanjutkan pencarian pada jalur yang belum dikunjungi. Graf yang digunakan terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Hubungan antar node ditentukan sebagai berikut. Node A0 terhubung ke A1 dan A2, yaitu ini. Node A1 terhubung ke A3 dan A4. Node A2 terhubung dengan A5 dan A6. Node A3 terhubung dengan A7. Node A4 terhubung dengan A8. Node A5 terhubung dengan A9. Struktur graf ini membentuk sebuah pohon yang digunakan untuk mensimulasikan proses pencarian. Pada contoh dilakukan, pencarian terhadap node A8 dengan titik awal pencarian node A0. Proses pencarian dimulai dengan mengunjungi node A0, kemudian DFS memilih cabang pertama, yaitu node A1. Dari A1, pencarian dilanjutkan ke node A3 dan kemudian ke node A7. Setelah mencapai A7, algoritma menemukan bahwa node tersebut tidak memiliki anak atau cabang lain. Karena belum ditemukan, DFS melakukan proses backtracking, yaitu kembali ke node sebelumnya, yaitu A3, lalu kembali ke A1. Setelah kembali ke A1, DFS memeriksa cabang lain yang belum dikunjungi, yaitu node A4. Dari node A4, pencarian dilanjutkan ke node A8. Pada tahap ini, algoritma membandingkan node yang sedang dikunjungi dengan target yang dicari. Karena node A8 sama dengan target, maka pencarian dihentikan dan target dinyatakan berhasil ditemukan. Urutan node yang dikunjungi selama proses pencarian adalah A0 ke A1 ke A3 ke A7 ke A4 ke A8. Urutan ini menunjukkan karakteristik utama DFS, yaitu menelusuri satu jalur hingga kedalaman maksimum terlebih dahulu sebelum kembali dan mencoba jalur lain. Implementasi DFS dalam bahasa Java menggunakan struktur data hashmap untuk menyimpan hubungan antar node dan hashset untuk mencatat node yang telah dikunjungi. Metode DFS dibuat secara rekursif sehingga proses penelusuran dapat dilakukan secara otomatis hingga target ditemukan atau seluruh node telah dipaksa. Berdasarkan hasil yang diproses, algoritma DFS berhasil menemukan node A8 melalui jalur A0, A1, A4, A8. Algoritma ini memiliki keunggulan dalam kesederhanaan implementasi dan penggunaan memori yang relatif kecil, namun DFS tidak selalu menghasilkan jarak terpendek karena fokus utamanya adalah melakukan pencarian sedalam mungkin pada setiap cabang yang tersedia. Oleh karena itu, DFS sangat cocok digunakan untuk eksplorasi graf, pencarian jalur, dan penyelesaian masalah yang memerlukan penelusuran seluruh kemungkinan solusi. Berikut contoh dari terminal.
pencarian DFS dari A0 lalu mengunjungi not A0 ke A1, A3, lalu ke A7, lalu not A7 ditemukan. Di nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 sampai A9. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Sebelum sama seperti soal pertama, saya sudah menulis atau membuat code-nya. Berikut adalah code-nya. Package, import, lalu seperti ini. Oke. Pada soal ini, sebuah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. BFS merupakan salah satu algoritma pencarian pada struktur data graph yang bekerja dengan cara menelusuri mode berdasarkan tingkat atau level. Berbeda dengan DFS yang menelusuri satu jalur hingga kedalaman maksimum terlebih dahulu, BFS akan mengunjungi seluruh node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Oleh karena itu, BFS sering digunakan untuk menemukan jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Graf yang digunakan terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Hubungan antar node ditentukan sebagai berikut. Node A0 terhubung dengan A1 dan A2, yaitu ini. Node A1 terhubung dengan A3 dan A4, A2 terhubung dengan A5 dan A6, A3 terhubung dengan A7, A4 terhubung dengan A8, A5 terhubung dengan A9. Struktur graf tersebut membentuk beberapa level yang dapat ditelusuri menggunakan algoritma BFS. Pada contoh ini dilakukan pencarian terhadap node A8 dengan titik awal pencarian dari node A0. Proses BFS dimulai dengan memasukkan node A0 ke dalam queue atau antrian node A0, kemudian dikunjungi dan semua tetangganya, yaitu A1 dan A2, dimasukin ke dalam antrian. Setelah itu, node A1 dikeluarkan dari antrian dan dikunjungi. Kemudian tetangganya yaitu A3 dan A4 dimasukkan ke dalam antrian. Selanjutnya, node A2 dikunjungi dan tetangganya yaitu A5 dan A6 juga dimasukkan ke dalam antrian. Itu ini. While queue is empty string mengunjungi node, itu ini kodenya. Setelah seluruh node pada level pertama selesai diperiksa, BFS melakukan pencarian ke level berikutnya. Node A3 dikunjungi terlebih dahulu dan menambahkan node A7 ke dalam antrian. Kemudian, node A4 dikunjungi dan menambahkan node A8 ke dalam antrian. Setelah itu, BFS masih memproses node A5 dan A6 sesuai urutan antrian. Ketika giliran node A8 dikeluarkan dari antrian dan dikunjungi, algoritma melakukan pengecekan terhadap target pencarian karena node yang dicari adalah A8. Maka pencarian dihentikan dan target dinyatakan berhasil ditemukan. Urutan node yang dikunjungi selama proses adalah, bisa kita lihat di terminalnya, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai A7. Node A7 ditemukan. Urutan tersebut merupakan bahwa BFS selalu memproses node berdasarkan level, bukan berdasarkan kedalaman. Dengan cara ini, BFS dapat menemukan node tujuan melalui jalur yang paling pendek dari node awal. Implementasi BFS dalam bahasa Java menggunakan struktur data queue untuk menyimpan node yang akan diproses dan hasset untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Penggunaan hasset bertujuan untuk mencegah
pengunjungan node yang sama lebih dari satu kali, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Itu nih. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma BFS berhasil menemukan node A8 melalui jalur A0, A1, A4, A8. Keunggulan utama BFS adalah kemampuannya menemukan jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Selain itu, algoritma ini mudah dipahami dan cocok digunakan untuk berbagai permasalahan pencarian pada graf maupun pohon. Namun, BFS umumnya membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan DFS karena harus menyimpan seluruh node pada level tertentu di dalam antrian selama proses pencarian berlangsung. Berikut jawaban saya. Jika masih banyak salah, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih.